Angin malam berhembus lembut di sepanjang jalan poros pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Suasana hening hanya ditemani suara tonggeret dari balik semak dan gelegar laut yang memukul dermaga dari kejauhan. Jalanan lengang, tapi malam itu, sebuah truk tua berwarna hijau lumut meluncur pelan. Lampunya redup dan tanpa logo perusahaan apapun. Truk itu bukan truk biasa. Letda Anjar Wibowo, seorang perwira muda dari Satuan Intel Kodim 0820 Probolinggo, sudah 3 malam mengintai jalur yang sama, berdasarkan laporan misterius dari warga bahwa ada truk aneh yang mondar-mandir malam hari tapi tidak pernah bongkar muatan. Truk itu melaju dari arah desa Pajarakan menuju pelabuhan, nyaris tanpa jeda. Letda Anjar bukan satu-satunya yang terlibat. Dalam operasi yang masih bersifat senyap ini, dia bekerja sama dengan Serka Dimas Prakoso, seorang bintara senior dengan insting tajam, dan Bribtu Rani Laras, anggota unit Reskrim Polres Probolinggo Kota yang menyamar sebagai pedagang kopi di warung dekat jalan lintas. Mereka belum punya bukti konkret, tapi firasat Letda Anjar kuat. Truk itu bukan bawa barang, Mas Dimas. Bawa orang, katanya lirih melalui komunikasi radio pendek yang ia sembunyikan dalam jaket lorengnya. Dan truk itu pasti punya koneksi besar. Kalau nekat jalan malam-malam begini lewat rute utama, balas Serka Dimas sambil menatap layar ponsel yang memantau GPS. Mereka menempelkan pelacak kecil di bumper belakang truk sejak 2 hari lalu. Kecurigaan mereka bermula dari seorang pemuda bernama Ragil, tukang parkir pelabuhan. Ragil melihat truk itu 2 kali dalam seminggu, masuk pelabuhan tapi tak pernah lewat loket bongkar muat resmi. Truk berhenti sejenak di belakang gudang kosong, lalu keluar lagi. Aneh, Mas, kayak cuma numpang lewat. Tapi sopirnya nggak pernah turun, dan di dalam bak, saya sempat dengar suara orang, bukan barang. Ucap Ragil saat diam-diam menemui Bribtu Rani yang sedang menyamar. Informasi itu ditindaklanjuti. Lewat foto plat kendaraan yang diambil Ragil, intelijen TNI menemukan bahwa truk tersebut terdaftar atas nama perusahaan fiktif di Situbondo. Tidak ada dokumen pengangkutan barang, tidak ada log pemilik, dan nama sopir pun tidak muncul di sistem transportasi pelabuhan. Pada malam ketiga pengintaian, truk kembali melaju. Letda Anjar dan timnya mengikuti dari kejauhan menggunakan sepeda motor trail. Posko pemantauan ada di rumah tua milik warga yang sudah dikondisikan, berjarak 500 meter dari jalur utama. Ketegangan memuncak saat radar GPS menunjukkan truk memperlambat laju dan belok menuju area belakang pelabuhan, jalur yang biasa digunakan oleh nelayan dan tidak dijaga ketat. Target mendekati pelabuhan. Perintah, Letda. Suara Serka Dimas terdengar dari radio. Jangan sergap dulu. Kita butuh bukti visual. Kamera aktif. Ikuti dari jarak aman, jawab Anjar tegas. Truk berhenti di dekat gudang kosong yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan garam. Dari kejauhan, tim bisa melihat 2 pria turun dari kabin. Salah satu membuka pintu bak belakang. Dalam pantauan night vision, terlihat siluet tubuh-tubuh kecil. Diam, tidak bergerak, tapi mereka hidup. Bribtu Rani yang sudah lebih dulu menyelinap ke semak dekat gudang memotret semua aktivitas. Ia juga merekam suara samar, tangisan pelan, dan bisikan-bisikan dalam bahasa Jawa dan Madura dari dalam bak. Jumlahnya belum jelas, tapi setidaknya ada 20 orang di sana. Lanjutkan. Kita punya cukup bukti untuk permulaan. Segera siapkan penyergapan, ujar Letda Anjar. Tapi mereka tak boleh gegabah. Operasi ini belum resmi dibuka sebagai operasi gabungan. Mereka bergerak atas laporan intelijen murni, dengan segala risiko. Letda Anjar Wibowo putra asli Probolinggo, idealis, baru 3 tahun berdinas. Ia dikenal jujur dan pantang kompromi dengan kejahatan. Ayahnya dulu buruh pelabuhan, dan meninggal karena jatuh dari kapal asing. Trauma itu membuatnya bersumpah menjaga pelabuhan tetap aman. Serka Dimas Prakoso, veteran operasi di Poso dan Papua, punya jaringan luas. Dimas punya naluri tajam terhadap operasi senyap. Ia juga dikenal dekat dengan warga lokal, terutama para nelayan. Bribtu Rani Laras, polisi muda dari Banyuwangi, cerdas dan cepat. Ia kerap ditugaskan menyamar dalam kasus perdagangan manusia dan pernah nyaris menjadi korban penyekapan saat bertugas di Batam. Ragil, informan lokal, awalnya hanya tukang parkir. Tapi pengamatannya tajam dan keinginannya untuk membantu aparat membuatnya jadi aset berharga. Malam itu, truk akhirnya kembali bergerak setelah berhenti selama 20 menit di belakang gudang. Tapi kali ini,
Letda Anjar sudah menyiapkan titik cegat 300 meter dari jalan keluar pelabuhan. Mereka belum tahu siapa otak di balik semua ini. Tapi malam ini adalah awal dari perang panjang melawan jaringan yang tak kelihatan. Anjar menghela napas panjang. Ini bukan cuma soal penyelundupan. Ini perdagangan manusia. Dan saya yakin, Probolinggo cuma salah satu simpul kecilnya. Truk itu terus melaju. Tapi malam itu, ada mata-mata tersembunyi di setiap sudut jalan. Dan dalam gelap, keadilan mulai bergerak. Malam kian larut di pelabuhan Tanjung Tembaga, dan hawa dingin laut mulai merayap ke balik pakaian. Truk misterius yang selama ini menjadi target pantauan Letda Anjar dan timnya tampak keluar dari area belakang gudang dengan perlahan. Ban kirinya sedikit kempis, menimbulkan suara gesekan tak nyaman di aspal. Namun bukan itu yang mengganggu Letda Anjar, melainkan cahaya kecil yang berkedip dari sela-sela bak tertutup truk. Cahaya itu seperti sinyal darurat. Sekilas seperti senter kecil atau ponsel yang digoyangkan pelan. Anjar langsung menyipitkan mata. "Dimas, kamu lihat cahaya itu?" tanyanya sambil membidik teropong malam. "Lihat, Letda, seseorang di dalam bak. Dan dia minta tolong," jawab serka Dimas dengan suara berat. Itulah tanda. Para TKI ilegal yang disekap dalam bak mulai putus asa, dan mungkin sudah sangat ketakutan. Mereka bisa saja dipindahkan malam itu ke kapal yang akan membawa mereka keluar dari Indonesia secara ilegal. Waktunya hampir habis. Letda Anjar memberi isyarat dengan tangan kepada Bribtu Rani lewat sinyal radio pendek. "Rani, aktifkan pos segitiga. Truk akan kami pancing ke jalur D, pastikan tak ada warga sipil di radius 500 meter. "Siap, Letda. Pos D aktif." Jalanan sepi. "Semua kamera pengintai juga sudah disetel," jawab Rani, suaranya terdengar tegang tapi stabil. Jalur D adalah jalan alternatif kecil menuju dermaga samping, yang biasa dipakai kendaraan logistik kecil. Jalur ini sengaja disiapkan oleh tim sejak sore, dengan barikade darurat dan satu mobil patroli kecil yang menyamar sebagai kendaraan rusak. Ragil, informan lokal mereka, juga diberi tugas sederhana. Saat truk melintas, ia berpura-pura menyalakan motor dan memperlambat lajunya agar sopir masuk ke jalur D. Rencana berjalan mulus. Truk mengikuti arah Ragil. Sopir, yang bernama Marlan, tidak menyadari bahwa jalur yang ia ambil sebenarnya adalah jebakan. Tepat di tikungan pertama, Letda Anjar memberi komando. "Sergap." 4 personel berseragam loreng muncul dari balik semak. 2 lainnya menutup jalan keluar dengan motor trail. Sirene menyala, tapi bukan dari polisi, melainkan dari radio sinyal milik TNI yang disambungkan ke speaker mini, cukup untuk mengejutkan sopir. Truk berhenti mendadak. Marlan dan rekannya yang duduk di kursi samping langsung mencoba melarikan diri, tapi serka Dimas dengan sigap menendang pintu kabin dan menarik Marlan keluar. Bribtu Rani mengejar satu lagi yang sempat kabur ke arah gudang. Dalam waktu 2 menit, keduanya dibekuk. Bak belakang dibuka paksa oleh Letda Anjar sendiri. Di dalamnya, 24 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 9 perempuan. Semuanya lemas, keringatan, sebagian menangis. Wajah mereka campur, ada yang dari Madura, Jember, Banyuwangi, bahkan satu perempuan dari Nusa Tenggara Timur. Beberapa dari mereka tampak masih sangat muda. Bahkan ada satu anak lelaki yang tampaknya baru berusia 15 tahun, menggenggam erat tas sekolah yang sudah usang. Saat dilakukan pemeriksaan awal, Letda Anjar mencoba menenangkan para korban. "Kalian sekarang aman. Kami dari TNI dan polisi. Kami akan bantu kalian pulang." Salah satu dari korban, seorang perempuan bernama Siti Rohmah, dari Situbondo, membuka suara dengan gemetar. "Pak, kami disuruh ikut orang namanya Pak Jumari. Dia janjiin kerja di Kamboja. Katanya resmi, lewat agensi. Tapi kami diminta jangan bilang siapa-siapa. Terus malam ini disuruh kumpul di gudang tua di Pajarakan. Katanya besok pagi sudah sampai di luar negeri." Nama, Jumari, langsung dicatat. Letda Anjar mengangguk, lalu mengarahkan pandangan ke Bribtu Rani. "Kita harus cari orang ini." Di pos pengamanan darurat yang mereka dirikan di pinggir pelabuhan, Bribtu Rani memeriksa ponsel milik Marlan. Beberapa pesan belum terhapus, termasuk satu pesan terbaru dari nomor bernama Bos Jum. "Habis subuh kamu langsung serah kunci ke orang pelabuhan. Mereka yang urus sisanya.
Jangan cerewet. Nomor tersebut terdaftar atas nama perusahaan pengangkutan di Surabaya. Tapi saat dicek lebih dalam, perusahaan itu tidak memiliki kantor fisik. Semua alamat fiktif. Ini bukan jaringan kecil. Letda, ini bukan operasi satu malam. Ini jaringan. Mereka punya jalur, pelabuhan, sopir, dan penyambung lidah, ujar Rani sambil menunjukkan isi ponsel Marlan. Letda Anjar terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita minta backup. Saya akan hubungi Korem. Ini lebih besar dari yang kita kira." Di posko darurat, para korban diberi makanan dan selimut. Salah satu lelaki, bernama Samsul Arifin, petani dari Bondowoso, menuturkan kisahnya dengan suara parau. "Saya dijanjin kerja jadi tukang bangunan di luar negeri. Katanya gaji besar. Tapi selama 2 minggu saya disuruh tinggal di rumah kosong di situ Bondo. Kami dilarang keluar. Setiap malam satu-satu dijemput." Matanya memerah. "Saya cuma pengen cari nafkah. Pak, anak saya sakit di rumah. Tapi ternyata kami ini cuma barang buat dijual." Letda Anjar berjalan keluar posko, menatap laut hitam yang menghampar di depan. Malam itu, Probolinggo tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada alur jahat yang sudah berakar lama, jaringan perdagangan manusia yang menyamar sebagai perekrut kerja. Satu truk berhasil dicegat. Tapi bisa jadi, malam itu ada truk lain yang berhasil lolos. Namun bagi Letda Anjar dan timnya, perjuangan baru saja dimulai. Letda Anjar menjejakkan kakinya di tanah kering yang mengelupas karena panas. Rumah kontrakan yang ditinggalkan Jumari tampak kumuh. Namun ada bekas kehadiran banyak orang, sandal berderet, kasur gulung berserakan, dan bekas kardus mie instan di sudut ruangan. "Ini bukan rumah tinggal biasa," ujar Sersan Dimas sambil menunjuk ke lubang kecil di lantai kamar. Mereka bahkan sembunyikan HP burner dan dokumen di bawah lantai. Bribtu Rani, yang sedang mengecek laptop sambungan ke cloud backup Yuda, berhasil membuka cache lokasi terakhir GPS mobil yang mereka telusuri. Avanza putih terakhir terdeteksi lewat CCT di SPBU Gempol, arah masuk Surabaya. Tapi, ada yang janggal. "Apanya?" tanya Anjar. "Mobil itu berhenti di SPBU selama 30 menit. Lebih lama dari biasanya. Saya duga mereka ganti plat lagi atau tukar pengemudi." Letda Anjar diam sejenak, lalu menghela napas. "Mereka ahli. Kita lawan sindikat profesional. Tapi mereka tinggalkan jejak." Sementara itu, di posko darurat TNI Probolinggo, seorang pria tua dengan tubuh ringkih bernama Pak Rohim, salah satu korban selamat, mengaku baru pulih dari syok berat. Ia mendekati petugas dan minta bicara empat mata. "Pak, saya bukan sekadar korban. Saya tahu siapa Jumari. Saya pernah jadi penghubungnya dulu. Saya kirim 2 anak tetangga saya. Tapi setelah tahu mereka disiksa di Kamboja, saya berhenti." Tangannya gemetar. Ia menyodorkan secari kertas yang berisi angka-angka rekening, kode nama, dan rute pengiriman. Letkol Anjar, setelah menerima laporan ini, langsung menandainya dengan spidol merah. "Titik koordinat Safe House Surabaya, Jalan Kenjeran, nomor 198C. Tim bergerak cepat, tanpa lampu rotator, tanpa seragam resmi. Mereka mengenakan pakaian sipil. 2 mobil digunakan, 1 Avanza milik Polri, 1 Innova sewaan yang dikendarai oleh Ragil, informan lokal yang tahu medan. Sepanjang jalan menuju Surabaya, tak ada percakapan banyak. Semua menatap lurus ke depan, membayangkan bagaimana wujud Safe House itu. Apakah itu rumah biasa? Atau justru seperti ruko atau gudang? Sersan Dimas memeriksa senjata di balik jaketnya. "Letda, kita masih belum tahu pasti siapa saja di dalam sana. Jika kita masuk sembarangan, bisa-bisa mereka bakar data atau kabur dari belakang." Anjar mengangguk. "Betul, kita butuh mata di sekitar tempat itu. Rani, kontak tim mata-mata siber kita. Coba intip aktivitas rumah itu lewat kamera jalan atau drone kecil." 2 jam kemudian, tim tiba di kawasan Kenjeran. Jalan sempit dengan rumah-rumah bertingkat. Mereka memarkirkan mobil di warung sebelah dan menyamar sebagai teknisi Wi-Fi. Dari kejauhan, rumah nomor 198C terlihat sepi. Tapi drone kecil yang dikirim Rani dari jarak 200 meter memperlihatkan sesuatu yang janggal. 2 kamera CCTV menghadap ke jalan masuk,
Satu penjaga berdiri di balkon lantai 2, dan ada interkom digital yang terhubung ke dalam rumah. Itu bukan kos-kosan biasa. Itu markas, ujar Letda Anjar lirih. Tak lama, muncul dua pria keluar dengan koper besar. Mereka mengenakan kaos bertuliskan Phnom Penh Hotel Services. Bisa jadi itu koper berisi dokumen palsu, atau bahkan uang, kata Dimas. Anjar memutuskan, penyergapan harus dilakukan malam ini. Pukul 23.17, pasukan kecil TNI dan Polri dengan bantuan dua agen BAIS TNI menyusup ke sekitar rumah. Pola pengepungan dirancang secara diam-diam, 2 personel di depan pintu, 2 di belakang, 1 sniper bersiaga di gedung seberang untuk jaga-jaga, dan 1 tim khusus untuk menyergap kendaraan jika ada yang kabur. Letda Anjar sendiri mengetuk pintu depan dengan cara halus. Paket malam, Pak. Pintu terbuka pelan, dan seorang pria botak menyeringai. Tapi dalam hitungan detik, ia tersungkur ke tanah dengan tangan di borgol. TNI menyerbu masuk. 3 orang di dalam kamar tertangkap sedang merapikan berkas. Di ruangan belakang, ditemukan 12 paspor dari berbagai daerah. Banyumas, Situbondo, Bondowoso, bahkan Lampung. Tapi Jumari tidak ada. Ketika interogasi dimulai, salah satu pria bernama Ucup mengaku bahwa Jumari keluar rumah sejak siang. Katanya mau ke bandara. Katanya urgent. Tapi saya gak tahu dia naik apa. Rani segera melacak transaksi digital atas nama Jumari. Satu bukti menguatkan kecurigaan. Tiket pesawat dari Surabaya ke Batam, transit via Jakarta, tercatat atas nama palsu, Rahmat Wijaya. Dia coba kabur lewat Batam. Mungkin mau loncat ke Singapura atau Kamboja, ujar Rani sambil mengetik cepat. Letda Anjar tak berpikir 2 kali. Kita minta penahanan di bandara sekarang juga. Kirim data wajah dan ciri fisiknya ke semua pintu keberangkatan. Operasi malam itu bukan akhir, tapi justru awal dari perang besar melawan sindikat ini. 3 lokasi safe house di Surabaya terbongkar. 5 pelaku ditangkap. Puluhan dokumen disita. Tapi sang otak utama, Jumari, masih di luar jangkauan. Letda Anjar menatap layar CCTV bandara, menanti sinyal keberhasilan dari tim di Juanda. Di balik ketenangan wajahnya, ada amarah yang tertahan. Amarah atas ketidakadilan yang dialami orang-orang kecil, yang hanya ingin bekerja, tapi dijadikan komoditas. Kau boleh lari, Jumari, tapi kami sudah mencium arah anginmu. Letda Anjar menjejakkan kakinya di tanah kering yang mengelupas karena panas. Rumah kontrakan yang ditinggalkan Jumari tampak kumuh. Namun ada bekas kehadiran banyak orang, sandal berderet, kasur gulung berserakan, dan bekas kardus mie instan di sudut ruangan. Ini bukan rumah tinggal biasa, ujar Sersan Dimas sambil menunjuk ke lubang kecil di lantai kamar. Mereka bahkan sembunyikan HP burner dan dokumen di bawah lantai. Bribtu Rani, yang sedang mengecek laptop sambungan ke cloud backup Yuda, berhasil membuka cache lokasi terakhir GPS mobil yang mereka telusuri. Avanza putih terakhir terdeteksi lewat CCT di SPBU Gempol, arah masuk Surabaya. Tapi, ada yang janggal. Apanya? Tanya Anjar. Mobil itu berhenti di SPBU selama 30 menit. Lebih lama dari biasanya. Saya duga mereka ganti plat lagi atau tukar pengemudi. Letda Anjar diam sejenak, lalu menghela napas. Mereka ahli. Kita lawan sindikat profesional. Tapi mereka tinggalkan jejak. Sementara itu, di posko darurat TNI Probolinggo, seorang pria tua dengan tubuh ringkih bernama Pak Rohim, salah satu korban selamat, mengaku baru pulih dari syok berat. Ia mendekati petugas dan minta bicara 4 mata. Pak, saya bukan sekadar korban. Saya tahu siapa Jumari. Saya pernah jadi penghubungnya dulu. Saya kirim 2 anak tetangga saya. Tapi setelah tahu mereka disiksa di Kamboja, saya berhenti. Tangannya gemetar. Ia menyodorkan secari kertas yang berisi angka-angka rekening, kode nama, dan rute pengiriman. Letkol Anjar, setelah menerima laporan ini, langsung menandainya dengan spidol merah. Titik koordinat Safe House Surabaya, Jalan Kenjeran, nomor 198C. Tim bergerak cepat, tanpa lampu rotator, tanpa seragam resmi. Mereka mengenakan pakaian sipil. 2 mobil digunakan. 1 Avanza milik Polri, 1 Innova sewaan yang dikendarai oleh Ragil, informan lokal yang tahu medan. Sepanjang jalan menuju Surabaya,
Tak ada percakapan banyak. Semua menatap lurus ke depan, membayangkan bagaimana wujud Safehouse itu. Apakah itu rumah biasa? Atau justru seperti ruko atau gudang? Sersan Dimas memeriksa senjata di balik jaketnya. Letda, kita masih belum tahu pasti siapa saja di dalam sana. Jika kita masuk sembarangan, bisa-bisa mereka bakar data atau kabur dari belakang. Anjar mengangguk. Betul. Kita butuh mata di sekitar tempat itu. Rani, kontak tim mata-mata siber kita. Coba intip aktivitas rumah itu lewat kamera jalan atau drone kecil. 2 jam kemudian, tim tiba di kawasan Kenjeran. Jalan sempit dengan rumah-rumah bertingkat. Mereka memarkirkan mobil di warung sebelah dan menyamar sebagai teknisi Wi-Fi. Dari kejauhan, rumah nomor 198C terlihat sepi. Tapi drone kecil yang dikirim Rani dari jarak 200 meter memperlihatkan sesuatu yang janggal. 2 kamera CCTV menghadap ke jalan masuk, 1 penjaga berdiri di balkon lantai 2, dan ada interkom digital yang terhubung ke dalam rumah. Itu bukan kos-kosan biasa. Itu markas, ujar Letda Anjar lirih. Tak lama, muncul 2 pria keluar dengan koper besar. Mereka mengenakan kaos bertuliskan Phnom Penh Hotel Services. Bisa jadi itu koper berisi dokumen palsu, atau bahkan uang, kata Dimas. Anjar memutuskan, penyergapan harus dilakukan malam ini. Pukul 23.17, pasukan kecil TNI dan Polri dengan bantuan 2 agen BAIS TNI menyusup ke sekitar rumah. Pola pengepungan dirancang secara diam-diam, 2 personel di depan pintu, 2 di belakang, 1 sniper bersiaga di gedung seberang untuk jaga-jaga, dan 1 tim khusus untuk menyergap kendaraan jika ada yang kabur. Letda Anjar sendiri mengetuk pintu depan dengan cara halus. Paket malam, Pak. Pintu terbuka pelan, dan seorang pria botak menyeringai. Tapi dalam hitungan detik, ia tersungkur ke tanah dengan tangan di borgol. TNI menyerbu masuk. 3 orang di dalam kamar tertangkap sedang merapikan berkas. Di ruangan belakang, ditemukan 12 paspor dari berbagai daerah. Banyumas, Situbondo, Bondowoso, bahkan Lampung. Tapi Jumari tidak ada. Ketika interogasi dimulai, salah satu pria bernama Ucup mengaku bahwa Jumari keluar rumah sejak siang. Katanya mau ke bandara. Katanya urgent. Tapi saya gak tahu dia naik apa. Rani segera melacak transaksi digital atas nama Jumari. 1 bukti menguatkan kecurigaan. Tiket pesawat dari Surabaya ke Batam, transit via Jakarta, tercatat atas nama palsu, Rahmat Wijaya. Dia coba kabur lewat Batam. Mungkin mau loncat ke Singapura atau Kamboja, ujar Rani sambil mengetik cepat. Letda Anjar tak berpikir 2 kali. Kita minta penahanan di bandara sekarang juga. Kirim data wajah dan ciri fisiknya ke semua pintu keberangkatan. Operasi malam itu bukan akhir, tapi justru awal dari perang besar melawan sindikat ini. 3 lokasi Safehouse di Surabaya terbongkar. 5 pelaku ditangkap. Puluhan dokumen disita, tapi sang otak utama, Jumari, masih di luar jangkauan. Letda Anjar menatap layar CCTV bandara, menanti sinyal keberhasilan dari tim di Juanda. Di balik ketenangan wajahnya, ada amarah yang tertahan. Amarah atas ketidakadilan yang dialami orang-orang kecil, yang hanya ingin bekerja, tapi dijadikan komoditas. Kau boleh lari, Jumari, tapi kami sudah mencium arah anginmu. Kabut laut menyelimuti dermaga. Di kejauhan, lampu-lampu kapal tampak temaram seperti mata-mata yang mengintai dalam gelap. Di bawah jembatan kayu tua, belasan pasang mata waspada memandang ke arah laut. Letda Anjar, Rani, dan Dimas bersembunyi di balik kontainer rusak, mengamati kapal kecil berwarna biru tua bertuliskan Putri Ayu 07 yang sedang bersiap berangkat. Kapal itulah yang disebut dalam percakapan antara Pak Luhur dan orang kepercayaannya. Target bergerak, bisik Dimas melalui headset. Kapal akan berlayar ke arah selatan menuju titik temu di Laut Bebas. Anjar menyalakan senter kecil untuk memberi sinyal pada tim TNI AL yang bersembunyi di kapal patroli tak jauh dari bibir pelabuhan. Dari hasil investigasi, jalur Laut Situbondo, Laut Bali, perairan selatan Vietnam digunakan sebagai rute selundupan sejak lama. Kapal-kapal kecil digunakan untuk mengangkut TKI ke tengah laut, lalu dipindahkan ke kapal besar yang akan menyeberang ke Kamboja. Yang membuat ini lebih licin adalah taktik berpindah titik penjemputan, menyuap petugas pelabuhan,
dan menjadwalkan pelayaran di tengah malam saat pengawasan minim. Namun malam ini, TNI Ed dan Al tidak tinggal diam. Di dek bawah, Putri Ayu 07, sekitar 28 orang, laki-laki dan perempuan, duduk diam. Mereka mengenakan pakaian biasa, membawa ransel kecil, dan wajah mereka memancarkan kegelisahan. Katanya kita akan kerja di pabrik garmen, bisik seorang perempuan muda asal Blitar kepada temannya. Tapi kenapa lewat laut begini? Tak ada jawaban. Sopir kapal dan 2 kru hanya memberikan air minum dan meminta semua tetap tenang. Tidak ada dokumen, tidak ada kejelasan, hanya janji. Saat kapal mulai menjauh dari pelabuhan, sinyal dikirim ke pos TNI Al. Dalam hitungan menit, 2 kapal cepat berisi pasukan khusus mendekati kapal target. Anjar, yang ikut dalam kapal cepat, bersiap dengan rompi pelindung dan senjata ringan. Target di hadapan kita. Siap untuk penyergapan senyap, ucapnya tegas. Kita tak boleh membuat korban panik. Ingat, banyak dari mereka adalah korban, bukan pelaku, timpal Rani lewat sambungan radio. Kapal, Putri Ayu 07, mulai panik saat lampu sorot menyala dan 2 kapal tempur kecil TNI Al merapat dengan kecepatan tinggi. Berhenti, ini patroli militer. Matikan mesin sekarang juga, seru Letda Anjar menggunakan pengeras suara. Kapten kapal mencoba kabur, memutar haluan ke arah selatan. Namun sudah terlambat. Tim TNI Ed dan Al menembakkan peluru peringatan ke udara. Bunyi letupan menggetarkan udara malam. Beberapa penumpang berteriak ketakutan. Dalam hitungan menit, kapal berhasil dihentikan. Pasukan gabungan memanjat ke dek, mengamankan nahkoda dan 2 kru. Beberapa TKI sempat menangis ketika melihat seragam loreng. Kalian aman sekarang. Kalian bukan kriminal, ujar Rani lembut pada seorang perempuan muda yang memeluk tas kecilnya erat-erat. Di ruang kendali kapal, Dimas menemukan peta laut dengan titik-titik rahasia yang digunakan sebagai tempat transfer TKI ke kapal asing. Titik ini dikenal dengan sebutan zona hantu oleh para pelaku, karena tak terjangkau radar sipil. Di laptop nahkoda, mereka juga menemukan data manifest palsu, lengkap dengan daftar nama samaran dan jadwal pengiriman. Ini adalah bukti konkret untuk menjerat jaringan besar. Hasil interogasi terhadap kru kapal memunculkan fakta mengejutkan. Mereka rutin menyuap oknum petugas pelabuhan sebesar 15 juta rupiah per keberangkatan. Kadang kita juga bayar polisi lokal buat tutup mata, ujar kru bernama Budi. Nama-nama petugas terlibat pun dicatat. TNI segera menghubungi Propam dan Divisi Pengamanan Internal Polri untuk tindakan tegas. Para TKI korban penyelundupan dibawa ke Surabaya, ditempatkan sementara di Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Di sana mereka mendapat makanan, pakaian, dan pemeriksaan medis. Rani berbicara dengan salah satu korban, Wiwik, perempuan 22 tahun asal Kediri. Saya ditawari kerja di restoran, gajinya 8 juta per bulan, katanya legal. Tapi semua dokumen ditahan, dan kami diminta tanda tangan surat-surat kosong. Wiwik menangis ketika mengetahui bahwa itu semua jebakan. Saya hanya ingin bantu keluarga. Ayah saya sakit, lirihnya. Berita penangkapan kapal penyelundup TKI ini menyebar cepat. Media nasional memberitakan keberhasilan TNI Ed dan Al dalam membongkar jalur laut ilegal. Netizen memuji tindakan aparat, namun juga mengkritik lemahnya pengawasan pelabuhan dan longgarnya pengawasan di level desa yang membuat warga mudah dijerat rayuan sindikat. Pagi itu, di atas dermaga Situbondo, Letda Anjar menatap laut yang mulai disinari mentari. Bersamanya, Rani dan Dimas menandai lokasi penting di peta. Mereka tahu, jalur ini bukan satu-satunya. Kalau kita berhasil tutup satu jalur, mereka akan buka jalur lain. Tapi kita juga akan terus mengejar, ucap Dimas. Rani mengangguk. Kita bukan hanya menyelamatkan orang dari kapal. Kita sedang menyelamatkan masa depan mereka. Dan perang melawan sindikat belum berakhir. Pagi yang cerah di Surabaya tak mampu menutupi gejolak yang sedang terjadi di balik dinding-dinding gedung tua di daerah Wonokromo. Di antara deretan ruko dan bangunan semi permanen, terdapat satu tempat yang tampak sepi dari luar, tidak ada papan nama, tidak ada aktivitas mencolok, tapi sering didatangi mobil pribadi dan sepeda motor dengan plat luar kota. Itulah kantor perekrutan yang disebut dalam catatan dari laptop nahkoda kapal Putri Ayu 07, tempat semua proses pengiriman TKI ilegal bermula. Tertulis nama kontak, Ibu Besar. Letda Anjar dan timnya tak bisa langsung menyerbu.
Kantor itu berada di tengah area padat penduduk. Salah langkah bisa menimbulkan kehebohan, bahkan merusak penyelidikan. Maka diputuskan, operasi penyamaran. Rani mengambil peran sebagai calon TKW. Ia menyamar sebagai wanita dari Magetan yang ingin bekerja di Kamboja. Dengan mengenakan jilbab polos, ransel kecil, dan gaya bicara lugu, ia datang ke lokasi dengan ditemani Dimas, yang menyamar sebagai kakaknya. Rani mengetuk pintu besi bergagang kuning. Seorang wanita setengah baya membukakan pintu. Wajahnya pucat, bibirnya tipis, dan matanya tajam. Bu Retno, tangan kanan dari ibu besar. "Kamu yang dari Magetan?" tanya Bu Retno curiga. "Iya, Bu. Saya dapat nomor ini dari Bu Ayu. Katanya ada lowongan kerja di restoran Kamboja." Jawab Rani, tersenyum malu-malu. Bu Retno mengangguk. "Masuk." Di dalam ruangan sempit berbau kapur barus itu, terdapat meja tua, komputer usang, dan tumpukan map dokumen. Namun yang mencolok adalah ruangan tertutup di belakang. Ada CCTV mengarah ke sana. Bu Retno menyerahkan formulir kosong. "Isi ini. Jangan banyak tanya. Nanti kami panggil buat foto dan paspor." Dimas bertanya, "Izin kerja atau apa, Bu?" "Oh, semua udah diurus. Kalian tinggal tanda tangan. Biaya 6 juta buat pengurusan. Nanti dipotong gaji bulan pertama." Keduanya pura-pura antusias. Tapi dalam hati, Rani tahu, ini dokumen palsu. Ini jaringan. Saat mereka duduk menunggu, terdengar suara telepon. Bu Retno berdiri cepat dan berbicara dalam nada serius. "Iya, Bu. Sudah ada 2 calon baru. Yang satu perempuan, dari Magetan. Iya, cantik juga. Lolos, sepertinya." Nada suara berubah lembut, bahkan seperti penuh ketakutan. Siapapun di balik telepon itu, jelas sangat berkuasa, ibu besar. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, ibu besar adalah wanita parubaya yang dulunya bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Setelah dipulangkan karena kasus hukum, ia justru mendirikan jaringan gelap perekrutan ilegal, beroperasi dari Jawa Timur ke Asia Tenggara. Namanya tak pernah disebut lengkap. Ia licin, selalu pakai kurir. Bahkan foto dirinya nyaris tak pernah muncul. Di balik jilbab Rani tersembunyi kamera mikro. Seluruh percakapan, penandatanganan dokumen, bahkan suasana kantor berhasil direkam dan dikirim real-time ke posko TNI yang mengintai dari mobil di luar. Letda Anjar menunggu momen yang tepat. Mereka butuh tangkapan yang lebih besar dari sekadar Bu Retno. Target utama adalah si otak, si ibu besar. Tiba-tiba, suara derit pintu besi dari belakang terdengar. Semua orang di dalam ruangan langsung diam. Dari balik pintu itu muncul sosok wanita berbaju gamis hitam dan sepatu kulit mengkilap. Ia mengenakan kacamata besar, masker kain hitam, dan membawa tas kecil. Tapi aura yang keluar darinya cukup membuat semua diam dan mematuhi. Rani menahan napas. Ia tahu, inilah ibu besar. "Ikuti saya," ucap wanita itu pada Rani. "Saya akan cek kamu cocok atau tidak untuk klien kita." Tanpa bisa menolak, Rani berdiri. Dimas hendak ikut, tapi langsung ditepis oleh anak buah ibu besar. "Cuma dia yang ikut," kata salah satu pria berbadan besar. Anjar, yang menyaksikan lewat kamera tersembunyi, langsung panik. Jika Rani masuk ke ruangan belakang dan komunikasi putus, bisa berbahaya. "Tim Alpha dan Bravo, bersiap. Tunggu kode merah," ucap Anjar melalui radio. Rani memasuki ruangan belakang. Bau parfum tajam menyengat hidung. Di dalam, ia melihat lemari besi terbuka dan tumpukan paspor palsu. Ibu besar duduk di kursi besar berlapis kain beludru. "Kamu bisa nurut? Di sana nanti kamu nggak boleh macam-macam. Gaji besar, tapi kamu juga harus patuh. Jangan banyak omong." Rani menunduk. "Saya siap kerja, Bu." Ibu besar tersenyum samar. "Bagus. Besok malam kamu berangkat lewat Banyuwangi. Dari sana kita naik perahu ke Johor, terus naik pesawat ke Phnom Penh." Semua skenario lengkap diucapkan langsung. Saat ibu besar hendak mengambil foto Rani untuk identitas palsu, Rani memberi kode, menyentuh telinga 3 kali. Kode merah dikirim. Dalam hitungan detik, pintu depan dan belakang didobrak. TNI dan kepolisian menyerbu dengan senjata ringan. Bu Retno berteriak histeris.
Dua pria berbadan besar mencoba melawan, tapi langsung dilumpuhkan. Ibu besar mencoba kabur lewat pintu rahasia. Tapi Letda Anjar sudah menunggu di sana. "Permainanmu selesai," kata Anjar, sambil memborgol tangannya. Untuk pertama kalinya, wajah ibu besar terlihat dengan jelas. Di depan kamera media, ia tertunduk malu, sementara Rani keluar dari kantor itu dengan napas lega. Dari penggeledahan, ditemukan lebih dari 150 paspor palsu, 80 dokumen surat kontrak bodong, dan daftar nama-nama klien yang ternyata jaringan perekrut di berbagai kota. Termasuk nama seorang oknum mantan pejabat dinas tenaga kerja di Surabaya yang menjadi penyedia dokumen palsu. Kasus ini pun melebar lebih luas dari yang diperkirakan. Ibu besar resmi ditahan dan dijerat dengan pasal perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ini baru awal. Masih banyak simpul jaringan yang harus kami bongkar, kata Letda Anjar kepada wartawan. Matahari mulai turun di Surabaya, tapi semangat tim TNI dan penyidik tak padam. Kemenangan atas satu markas berarti mereka semakin dekat pada jaringan utama. Namun satu informasi mengejutkan ditemukan di buku catatan ibu besar. Ada rute baru yang lebih besar. Dari Banyuwangi menuju kapal besar berbendera asing. Operasi belum selesai. Kapal cepat milik TNI Angkatan Laut bersandar tenang di dermaga Pelabuhan Bum. Tapi di balik kesunyian malam, sedang digelar operasi rahasia paling berani yang pernah dijalankan oleh tim gabungan TNI AD, AL, dan kepolisian. Informasi dari penangkapan ibu besar di Surabaya membuka babak baru. Ternyata ada kapal besar berbendera asing yang selama ini menjadi titik penghubung lintas negara untuk sindikat perdagangan manusia. Kapal itu menerima muatan dari pantai selatan Jawa, lalu menyelinap ke perairan internasional menuju Kamboja. Letda Anjar, Sersan Dimas, dan anggota penyamaran Rani, yang kini tak lagi menyamar, bersiap naik ke kapal cepat bersama satu tim intel laut. Target mereka, sebuah kapal asing bernama MV Golden Serpent, yang disebut-sebut sebagai hantu laut karena tak tercatat secara resmi di sistem pelayaran ASEAN. Data pelacakan dari satelit milik Angkatan Laut menunjukkan bahwa Golden Serpent terakhir terlihat di sekitar Selat Bali, lalu bergerak lambat menuju timur. Anehnya, kapal ini selalu mematikan AIS, Automatic Identification System, membuatnya tak terdeteksi radar sipil. Hanya sistem militer yang mampu mengendus jejaknya. Kita hanya punya waktu beberapa jam sebelum mereka memasuki batas perairan internasional. Kalau mereka lolos, urusan kita makin rumit, ujar komandan kapal, Letkol Pramudya. Sementara itu, di daratan, tim lain berhasil mencegat dua truk besar di jalur selatan Jember menuju Banyuwangi. Di dalamnya, 48 calon TKI ilegal ditemukan, semuanya dalam kondisi lelah, dehidrasi, dan sebagian besar tak tahu kemana mereka akan dibawa. Seorang pria tua, salah satu korban, mengatakan, "Kami disuruh diam. Katanya mau dikasih kerja di Malaysia. Tapi kami dibawa ke gubuk dekat hutan. Lalu malam ini katanya mau dimuat ke kapal." Keterangan itu memperkuat dugaan bahwa jaringan sudah menyiapkan pemindahan dalam waktu dekat. Kapal cepat melaju membelah gelapnya laut dengan kecepatan tinggi. Angin laut menusuk, namun ketegangan lebih terasa menusuk dada. Kontak visual dengan objek, suara dari sonar operator memecah kesunyian. Posisi 12 mil dari koordinat awal. Kapal besar, tanpa lampu navigasi. Tampak di kejauhan siluet kapal raksasa berwarna gelap, bergerak perlahan. Letda Anjar mengambil mikrofon komunikasi. Siapkan penyergapan. Jangan lepaskan satupun kapal kecil dari mereka. Tembak jika perlu. Mendekati kapal MV Golden Serpent, tim TNI mengaktifkan spotlight. Kapal di depan. Matikan mesin. Anda ditangkap atas dugaan perdagangan manusia. Tapi peringatan itu tak digubris. Justru terdengar suara mesin tambahan menyala dari dek belakang. Sebuah speedboat kecil mencoba kabur dari sisi kapal. "Kejar speedboat," teriak Letda Anjar. Tim 1, naik ke kapal utama. Tim dibagi dua. Satu tim mengejar speedboat yang membawa dua orang kurir, sementara tim lain menyerbu dek utama. Tali temali dilempar. Prajurit bersenjata lengkap naik ke dek dengan cepat. Bentrokan kecil tak terhindarkan saat anak buah kapal mencoba melawan pakai besi panjang dan pisau. Namun mereka kalah taktik dan pengalaman. Dalam 15 menit,
Kapal dikuasai. Yang paling mengejutkan bukan bentrokan di dek, tapi di ruang kargo bawah kapal. Pintu besi tua dibuka dengan paksa, dan di sana ditemukan 16 orang perempuan, duduk di lantai, menangis dan ketakutan. Mereka berasal dari berbagai daerah, Ponorogo, Nganjuk, Lumajang, bahkan 2 dari Palembang. Satu dari mereka, perempuan muda bernama Sari, menangis sembari berkata, "Saya kira mau kerja di restoran, ternyata mau dijual ke tempat karaoke di luar negeri." Sebagian bahkan belum cukup umur. Umur termuda, 15 tahun. Letda Anjar memukul dinding kapal. Kemarahan menyesakkan dada. Ia tak bisa membayangkan berapa banyak korban yang sudah lolos sebelumnya. Selain korban hidup, mereka juga menemukan laptop, berkas paspor palsu, dan uang tunai dalam berbagai mata uang, dolar, rial Kamboja, dan bahkan yen Jepang. Data dalam laptop memperlihatkan daftar pengiriman yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai lebih dari 400 orang. Yang lebih mencengangkan, ditemukan daftar nama oknum petugas imigrasi dan pelabuhan yang terlibat. Bahkan ada satu nama dari instansi luar negeri. Jaringan ini ternyata tak hanya lokal, tapi transnasional. Dalam waktu 4 jam, semua korban dievakuasi ke kapal TNI AL. MV Golden Serpent ditarik ke darat dan disita sebagai barang bukti. 2 pria yang kabur dengan speedboat akhirnya berhasil dikejar dan ditangkap. Satu di antaranya merupakan warga negara Thailand, membuktikan keterlibatan luar negeri. Semua anak buah kapal dan pelaku langsung diborgol dan dibawa ke markas komando untuk penyelidikan lebih lanjut. Keesokan harinya, berita tentang penyergapan kapal perdagangan manusia itu mengguncang jagat media. TNI AL gagalkan penyelundupan 48 TKI ilegal di Laut Jawa, menjadi headline. Presiden memberikan apresiasi langsung. Menteri Tenaga Kerja didesak untuk mengaudit semua jalur pengiriman TKI. Namun Anjar tahu, ini belum akhir. Dari pemeriksaan HP salah satu pelaku, muncul pesan dari nomor berkode 20 MGR. Isi pesannya, "Jika tidak bisa lolos via Banyuwangi, pakai jalur Batam. Kontak orang kita di imigrasi sudah siap." Peta penyelundupan ternyata jauh lebih besar dan rumit. Ada jalur di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang selama ini tak terdeteksi. Golden Serpent telah ditangkap, tapi sindikatnya belum sepenuhnya padam. Rani, Anjar, dan Dimas menyadari, mereka sedang melawan musuh tak terlihat yang hidup di balik celah-celah hukum, paspor, dan pelabuhan. Operasi akan berlanjut. Sasarannya kali ini, Batam, tempat yang selama ini dianggap sebagai jalur legal, tapi ternyata telah disusupi. Batam, Kepulauan Riau 2 minggu setelah penangkapan kapal MV Golden Serpent di perairan Banyuwangi, operasi gabungan TNI, kepolisian, dan imigrasi mulai mengarah ke satu titik baru, Pelabuhan Internasional Batam Center. Jalur legal yang selama ini ramai digunakan wisatawan, ternyata menjadi titik terang baru dalam jaringan penyelundupan manusia lintas negara. Letda Anjar, Sersan Dimas, dan mantan informan sekaligus korban yang kini jadi bagian tim investigasi, Rani, diterjunkan langsung ke Batam. Mereka mendapat perintah, amati jalur legal yang digunakan sindikat, bongkar skema visa wisata yang dijadikan topeng perdagangan manusia. Dalam pesan WhatsApp dari HP pelaku yang ditangkap di kapal MV Golden Serpent, tertulis kode BC72, 3 AM, VIP entry, kopi, akan diproses. Tim menyimpulkan, BC adalah Batam Center, 72 adalah kode kontainer atau penanda pengiriman, 3 AM waktu pengiriman, dan kopi adalah sandi untuk calon korban. Dengan bantuan petugas imigrasi jujur dan informan di lapangan, Letda Anjar dan tim segera mengawasi aktivitas malam di area keberangkatan pelabuhan. Pukul 2.40, mereka melihat sekelompok perempuan muda memasuki area imigrasi. Mereka rapi, berpakaian seperti turis, lengkap dengan koper kecil dan paspor berstempel visa wisata. Namun, Rani melihat sesuatu yang janggal. Lihat itu, sepatu mereka kotor, dan riasannya terlalu dipaksakan. Mereka ini bukan turis. Lihat matanya, kosong, bisik Rani. Salah satu dari mereka bahkan tampak seperti remaja. Tangannya terus gemetar sambil memegang boarding pass kapal menuju Johor Bahru, Malaysia. Saat paspor diperiksa, semua terlihat sah. Visa kunjungan singkat dikeluarkan oleh pihak resmi, namun disinyalir hasil manipulasi sistem online dengan bantuan oknum dalam instansi.
Dimas berhasil mengidentifikasi seorang pria bertopi yang tampak mengarahkan para korban dari kejauhan. Ia dicurigai sebagai koordinator lokal sindikat, dikenal dengan nama sandi, Bang Luk. Ambil dia diam-diam. Jangan buat keributan, perintah Letda Anjar. Namun saat hendak diamankan, Bang Luk justru bergerak cepat masuk ke mobil SUV dan kabur dari pelabuhan. Kejaran pun dimulai di jalan-jalan sempit Batam. Dimas dan dua anggota polisi lokal mengejar SUV hitam itu hingga ke kawasan industri Tanjung Uncang. Di sanalah akhirnya mobil itu terhenti setelah menemui jalan buntu. Bang Luk mencoba melawan, tapi pelumpuhan cepat dilakukan. Saat digeledah, ditemukan 5 paspor palsu, dokumen visa, dan 1 flash disk yang berisi rekaman transfer uang dari Kamboja, Thailand, dan Filipina. Semua mengarah ke satu nama, Mr. X, operator regional Asia Tenggara. Dalam interogasi, Bang Luk mengaku sudah mengirim lebih dari 150 perempuan muda dalam 9 bulan terakhir, semuanya memakai visa wisata. Setibanya di negara tujuan, korban langsung dijemput oleh agensi, yang kemudian menyita paspor mereka dan memaksa bekerja sebagai pelayan karaoke, PSK, hingga pengasuh ilegal. Kalau mereka melawan, ya, dikurung, dipukuli. Kami cuma terima transferannya, ujar Bang Luk, dingin. Di tempat terpisah, para korban yang tertangkap di pelabuhan mengaku tidak tahu bahwa mereka akan dijual. Mereka diberi janji, kerja 3 bulan, bisa bawa pulang 20 juta, tempatnya di restoran, kamu aman. Padahal kenyataannya, mereka akan disalurkan ke barbar pinggiran Phnom Penh, Kamboja. Isi flash disk dari Bang Luk memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Peta jaringan perdagangan manusia Asia Tenggara yang membentang dari Batam, Johor Bahru, Phnom Penh, Nunukan, Tawau, Ho Chi Minh, Kupang, Dili, Bangkok. Nama-nama penghubung alias broker juga ditemukan lengkap, termasuk catatan berapa besar uang suap yang dibayarkan di tiap jalur. Ada satu dokumen yang mengguncang Letda Anjar. Nama seorang pejabat imigrasi aktif di Jakarta tercantum sebagai penjamin utama bagi proses visa palsu. Ini bukan sekadar jaringan kampung. Ini organisasi multinasional, kata Rani saat melihat peta jaringan. Kita melawan sistem di dalam sistem, tapi kita punya bukti sekarang. Semua data dikirim langsung ke Mabes TNI dan Mabes Polri. Instruksi datang cepat, bongkar sampai ke akar-akarnya, termasuk yang di pusat. Letda Anjar menerima panggilan langsung dari seorang jenderal tinggi TNI AD. Pesannya singkat, siapkan tim untuk misi ke Jakarta. Kita sudah dapat nama-nama. Saatnya kepala besar jatuh. Tapi hati-hati, mereka bukan orang biasa. Banyak yang akan berusaha menghalangi. Atas perintah langsung dari pemerintah pusat, Pelabuhan Batam Center diberi pengawasan ketat selama 3 minggu. Semua visa wisata menuju negara Asia Tenggara diperiksa ketat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menjalin kontak intensif dengan pemerintah Kamboja dan Thailand untuk menyisir tempat-tempat penampungan ilegal TKI. Sebagai mantan korban yang berani bersaksi dan kini membantu negara, Rani akhirnya diangkat sebagai anggota resmi tim investigasi khusus TNI Polri. Ia juga aktif membantu rehabilitasi korban lain. Saya dulu takut, tapi sekarang, saya tahu apa yang saya lakukan bisa menyelamatkan banyak perempuan lain, katanya saat mendampingi korban baru di pusat rehabilitasi. Letda Anjar menggantung peta jaringan sindikat Asia Tenggara di dinding markas kecil mereka di Batam. Di sana, satu nama kini jadi fokus. Mr. X, otak besar di luar negeri. Untuk menumbangkannya, mereka harus melangkah ke luar negeri. Jalur diplomatik dan operasi internasional kini jadi kunci. Sindikat di Batam telah terbongkar. Jalur visa palsu berhasil dihentikan. Namun nama-nama besar dalam negeri dan luar negeri masih bebas. Rani, Anjar, dan Dimas tahu, perang belum selesai. Langkah berikutnya membawa mereka jauh dari tanah air, mengejar sang dalang ke negeri orang, tempat semua benang kusut ini bermuara. Phnom Penh, Kamboja. 2 minggu setelah operasi besar di Batam, semua petunjuk yang dikumpulkan mengarah pada satu titik, Mr. X, nama kode dari otak jaringan penyelundupan manusia yang selama ini berada di balik layar. Ia bukan orang sembarangan, bukan sekadar mafia. Ia adalah warga negara asing yang telah mengendalikan jalur perekrutan, pengiriman, dan pemanfaatan TKI ilegal di Asia Tenggara selama lebih dari 10 tahun. Kini,
Misi baru dimulai. Tim kecil dari TNI dan Bareskrim diberangkatkan secara diam-diam ke Kamboja. Targetnya jelas. Tangkap atau lumpuhkan Mr. X dan ungkap jaringan internasional yang selama ini menjual rakyat Indonesia ke luar negeri. Letda Anjar, Sersan Dimas, dan 2 agen khusus dari Interpol Indonesia menyamar sebagai pebisnis ekspor-impor. Mereka tiba di Phnom Penh lewat jalur diplomatik, dibantu Kedutaan Besar RI. Bersama mereka, ikut pula Rani, yang dengan berani bersedia menjadi saksi hidup dan pemandu di lapangan. Kita sedang masuk ke markas musuh. Sekali salah langkah, bisa tidak pulang, ucap Dimas, saat mereka melintasi distrik Tuol Sangke, yang dikenal sebagai wilayah kelam perdagangan manusia di kota itu. Berkat data dari flash disk milik Bang Luk, mereka berhasil melacak kantor Mr. X yang bersembunyi di balik nama perusahaan legal, Angkor Pacific Solutions, sebuah perusahaan outsourcing yang terlihat biasa. Di baliknya, terdapat pusat operasi perekrutan tenaga kerja gelap dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Myanmar, dan Laos. Dari balik kamera pengintai kecil yang dipasang di seberang gedung, mereka melihat aktivitas mencurigakan. Puluhan orang, mayoritas perempuan, digiring masuk pada malam hari. Siang harinya, tempat itu tampak normal. Sistem 2 muka, bisik Rani. Pagi buat izin usaha. Malam jadi tempat jual manusia. Selama 3 hari, tim mengawasi gedung itu. Lewat bantuan dari polisi rahasia Kamboja dan petugas imigrasi yang pro kemanusiaan, mereka mengetahui bahwa Mr. X menggunakan suap rutin pada petugas perbatasan, dan bahkan punya orang dalam di lembaga visa lokal. Bahkan lebih gila lagi, Mr. X dikenal di kalangan pejabat lokal sebagai filantropis yang menyumbang ke panti asuhan. Bayangkan, penyelundup manusia berdalih sebagai dermawan, geram Letda Anjar. Salah satu saksi kunci, Jovie, seorang perempuan Filipina yang berhasil kabur dari tangan Mr. X, memberikan kesaksian di markas KBRI Phnom Penh. Saya dijual ke bar di Sihanoukville. 2 minggu, saya lihat 3 gadis Indonesia dibawa pakai mobil. Satu dari mereka sempat bilang nama, Rani. Saya pikir dia sudah mati, ucap Jovie sambil menangis. Rani yang mendengar nama itu, terdiam. Berarti masih ada teman saya yang belum diselamatkan. Akhirnya, operasi dimulai. Malam itu, pasukan kecil gabungan Indonesia-Kamboja menyusup ke gedung Angkor Pacific. Letda Anjar memimpin langsung tim penyergapan dari lantai 2, dibantu pasukan elit Kamboja yang masuk dari atap. Pukul 1.47, serangan dilakukan. Teriakan, bunyi kaca pecah, dan desingan peluru memenuhi udara malam. Mr. X yang sedang berada di ruang bawah tanah mencoba kabur lewat lorong rahasia. Namun Dimas dan timnya lebih cepat. Setelah perlawanan sengit, Mr. X akhirnya terpojok di lorong gelap dekat ruang pengap tempat puluhan perempuan dikurung. Saya bukan kriminal. Saya hanya fasilitator, teriaknya. Namun Anjar menatapnya tajam. Kau penjahat kemanusiaan. Kau bukan manusia. Mr. X ditangkap hidup-hidup dan segera diekstradisi ke Indonesia dengan kerja sama otoritas Kamboja dan Interpol. Sebanyak 27 perempuan asal Indonesia, termasuk 3 anak di bawah umur, berhasil diselamatkan dari dalam markas Mr. X. Mereka diterbangkan kembali ke tanah air, dan kini berada dalam perlindungan dinas sosial serta LPSK. Sementara itu, Mr. X dan para bawahannya dijerat dengan pasal perdagangan orang lintas negara, pencucian uang, dan penyelundupan manusia. Di Indonesia, dia diadili di Mahkamah Agung dan mendapat hukuman maksimal. Kasus ini jadi titik balik. Pemerintah Indonesia akhirnya membuka mata atas kelemahan sistem visa, lemahnya pengawasan tenaga kerja, dan bobroknya perekrutan informal. Undang-undang baru tentang pengawasan tenaga kerja luar negeri disahkan, dan posko pengaduan TKI didirikan di setiap pelabuhan utama. Letda Anjar dianugerahi penghargaan Satya Lencana Bakti TNI. Rani, kini menjadi duta anti perdagangan manusia, keliling sekolah dan kampus, menyuarakan bahaya sindikat ini. Saya bukan korban. Saya penyintas. Dan saya akan jadi suara bagi yang belum bisa bersuara, ucap Rani di hadapan media nasional. Meski Mr. X sudah tertangkap, satu dokumen terakhir menunjukkan bahwa dia bukan pemain tertinggi. Ada satu entitas besar, berpusat di luar Asia Tenggara, yang mendanai operasi ini. Sebuah nama organisasi berinisial GHE Global Human Enterprise, tertulis di catatan transaksi terakhir.
Kita mungkin sudah memadamkan api di Asia Tenggara, tapi sumber apinya masih menyala di tempat lain, kata Anjar kepada Dimas. Operasi ini menjadi pelajaran besar tentang pentingnya pengawasan, kerjasama internasional, dan keberanian untuk melawan jaringan jahat yang terselubung di balik bisnis legal. Dari Jawa Timur hingga Phnom Penh, dari truk misterius hingga gedung bertingkat di luar negeri, semua menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah dosa kemanusiaan terbesar zaman ini. Dan selama masih ada korban, perjuangan belum benar-benar selesai.